Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul enggak? Nah iya kok gitu takut. Saya sampai tanya PDI Perjuangan, saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Lo iya dong, coba pikir, coba kalau bisa. Tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Lo iyalah, jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Ini gimana sih ya para penguasa ini? Lupa dia pada rasa kebangsaan bahwa republik ini dibuat dengan air mata, darah, dan pengorbanan. Kalian itu hanya maunya senang-senang saja. Nah, hanya masalahnya adalah betul terjadi politisasi. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa nembak siapa. Dalam banyak kasus, penegakan hukum tidak terlihat independen. Sekarang pertanyaannya kalau ada 3 penegak hukum, kita juga bingung siapa menguasai siapa. Kalau dulu, no doubt, BIN anggap saja penegak hukum, kemudian Polri, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian KPK, itu satu bundel. Dikuasai oleh Jokowi dan PDIP plus Megawati. Satu bundel. Tapi begitu mereka pecah kongsi, nah kita kadang-kadang melihat Kapolri sepertinya tetap menjadi bagian dari Jokowi. Kejaksaan Agung kelihatannya pecah di dalam. Ada yang pro Jokowi, ada yang tetap pro PDIP dan Megawati. BIN juga pecah sepertinya. Ada yang pro Jokowi, ada yang pro PDIP dan Megawati. Kemudian KPK juga sepertinya pecah di dalam. Yang jelas Firly bukan kepanjangan dari Jokowi. Seperti kepanjangan dari kekuatan lain. Nah, hal seperti ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya PDIP dan Megawati juga dalam tanda kutip bersalah juga, menanam kesalahan di situ. Termasuk misalnya pelaporan Rocky dan lain sebagainya yang dilakukan oleh PDIP dan konon atas perintah elit-elit PDIP sendiri atau kader PDIP. Berapa ada uang pribadi habis dulu? Ya ada lah, sampai sekarang malah P3 masih berutang sama saya gitu kan. Berapa miliar? Ya sekitar 8 lah. 8 miliar. Ya. Jadi waktu tahun 2004. Tahun 2004 itu keluar uang pribadi 8 miliar. Ya, pinjam tapi kan nggak kembali. Dipinjam oleh P3 tapi tidak pernah dikembalikan. Makanya bro, PD aja itu kampanye untuk, kan biasanya pengusaha kan nggak mau menampilkan jati dirinya. Ya itu pengusaha kacangan. Kita lanjut sampai dengan pembentukan Gerindra itu. Saya juga ikut juga membidangi pendirian Gerindra. Ikut deklarasi? Ikut deklarasi. Ikut mendesain, mendevelop deklarasi, ikut. Saya P3. Herannya sekarang kalian ini maaf ya. Siap. Iya, penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir apa toh yo. Loh, mbak saya kan selalu mengajarkan kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah, ngapain sih gitu. Nah, kenapa kami dibeginikan? Coba saya sampai tanya PDI Perjuangan, saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Coba pikir, coba kalau bisa loh.
Tapi mau ngambil saya pada gak berani. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh kayaknya saya ini bodoh banget ya. Saya ini cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Gak ada takut loh. Kali ini mereka bilang, aduh ibu sabar banget, ibu sabar banget, ibu sabar banget. Udah diam aja, aku bilang. Nanti juga selesai, gitu. Karena apa? Saya bukannya untuk saya. Ini buat bangsa dan negara. Saya tidak mau bapak negara kita dikocak-kacik gak jelas dengan aturan-aturan yang dirubah semaunya sendiri. Ya, sudah medianya berani apa enggak? Mediasi itu berani apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Kali ini memang Keren Cadas channel ya. Jadi sobat RH sekalian, ini di channel saya yang ketiga ya. Jadi kita bicara mengenai berita hari ini. Berita hari ini itu ya macam-macam. Salah satu yang kita highlight itu adalah yang terkait dengan Megawati ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka takut ngambil saya, tapi orang sekeliling saya yang kemudian diincar atau diambil satu-satu ya. Itu berita yang menonjol hari ini. Megawati Detik 2 mau ambil saya nggak berani, jadi sasarannya sekeliling saya. Ini di detik.com. Tadi kita juga sudah dengar videonya ya. Kemudian yang menarik juga, ini tiba-tiba Sahroni bernyanyi lagi. Setelah ngomong soal dewa-dewa, Sahroni soal dukungan Nasdem ke Anies, ini jangan kecele ya. Tahu-tahu nggak didaftarin, luar biasa ya. Ada juga berita yang lucu. Tesi pelawak Sri Mulat klarifikasi soal Mr. T ya. Bukannya kalau Tesi itu Mrs. T, jadi kalau Tesi kan Mrs. T atau Miss T ya. Kan aslinya bukan Tesi kalau nama cowoknya ya. Ada-ada aja ya. Kemudian belak-belakan polisi sebut Benny Ramdhani belum jawab siapa sosok T pengendali judol ya. Padahal Benny mengatakan dia sudah kasih tahu kepada polisi. Jadi yang kira-kira yang berbohong siapa ya? Kok pada takut hanya sekedar menyebutkan nama? Ini nggak tahu kenapa Kaisang bakal temani Erina lanjut kuliah S2 di AS. Nggak jadi nyalon berarti kan. Malah barangkali dia lagi cari aman ya. Kemudian ada juga berita utang pemerintahan Jokowi naik lagi ke 8.484 triliun, hampir 40% PDB sebagai batas maksimal. Ya. Jadi hampir 40% PDB. Kemudian ini ada berita juga dosa-dosa Jokowi selama jabat Presiden RI 2 periode. 18 dosa yang dicatat oleh Tempo ya. Kemudian apalagi ya? Jokowi resmi apalagi ya? Megawati makan noh tambang kalau enggak ada beras piye ya. Megawati kritik pemerintah soal IUP makan noh tambang. Anies bicara soal peluang bertemu Megawati di Mukernas Perindo. Nanti saya lihat jadwalnya.
Anies mengaku belum terima undangan Mukernas Perindo. Oke. Megawati bakal datangi Kapolri jika Hasto diciduk polisi, enak aja. Megawati mau ambil saya nggak berani, jadi sasarannya sekeliling saya, ya kurang lebih sama ya. Ketua DPP Perindo Angela Tanu ungkap alasan undang Anies di Mukernas. Perindo beri sinyal dukung Anies di Jakarta, surveinya tinggi, pernah jadi gubernur DKI, luar biasa. Namanya pengusaha ya. Mukernas Perindo 2024, Megawati hingga Anies dijadwalkan isi kelas pembekalan kader. Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 21-31-29 di JCH. Tapi kok apa Anies nggak ada kayaknya? Ada nggak Anies? Di ini apa nggak jadi datang dia ya? Projo bicara potensi ubah bentuk organisasi jadi partai politik di Kongres ketiga. Masih ada ya, masih ada besok ya. Kemudian viral surat Kemenak Bintan minta MUI buat video suksesi haji dan hentikan pansus. Buat video suksesi haji dan hentikan pansus. Petrus, jika bicara reformasi tokoh sesungguhnya adalah Megawati Soekarno Putri, yaitu menurut Petrus Celestinus ya. Majelis Rasulullah, Anies baik terpilih, tak terpilih selalu hadir bersama kita. Pernyataan terbaru Benny Ramdhani soal sosok T usai diperiksa Bareskrim. Ternyata dia nggak berani juga menyebutkan siapa dan kemudian dia bilang judul Kamboja ya. Kemudian PBNU tegur Nusron Wahid tak elok kritik Gus Yahya soal pansus haji. Kemudian ya ini. Itu ya saudara sekalian beberapa berita yang kita highlight untuk berani ya berita hari ini. Tapi coba kita sasarkan kepada dua hal yang tadi yang menarik. Yaitu satu soal Megawati dan yang kedua soal Perindo barangkali akan mendukung Anies Baswedan. Apakah betul Megawati adalah sosok reformasi yang sesungguhnya ya? Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung soal pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di KPK. Megawati mengingatkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti yang memeriksa Hasto. Oke, oh ini bukan ini yang ingin saya baca ya. Mau ambil saya ya. Tuh. Oke. Megawati mau ambil saya nggak berani, jadi sasarannya sekeliling saya. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bertanya kepada ahli terkait kondisi PDIP dalam politik nasional. Megawati menilai dirinya ingin diambil tapi tak ada yang berani. Kenapa kami dibeginikan? Saya sampai tanya PDIP. Saya kan nanya ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini opo toh? Coba pikir, coba kalau bisa. Kata Megawati di iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Nanti kita akan bahas secara objektif ya. Karena tak ada yang berani mengambil dirinya, Megawati menilai orang-orang di sekitarnya lah yang diambil. Megawati menegaskan tahu kondisi sebenarnya. Loh, tapi mau ambil saya pada nggak berani. Loh iya, jadi sasarannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh kayaknya saya ini bodoh banget ya, saya cuma diam aja lah, ujar Megawati. Alasan Megawati lebih bersikap diam karena untuk persatuan dan kesatuan. Padahal kata Megawati anak buahnya banyak preman yang bisa melawan. Nanti kita bahas ya. Ya udah gitu ya, gitu biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh, nggak ada takut loh. Kali ini mereka bilang, aduh ibu sabar banget. Sudah diam saja, aku bilang nanti juga selesai imbuhnya. Jadi saudara sekalian ya, apa yang ingin saya katakan ya. Jadi tokoh seperti Megawati ini beruntung kita sekarang ini pecah kongsi dengan Jokowi. Karena kalau tidak pecah kongsi,
bisa jadi PDIP dan Megawati menjadi bagian dari yang justru istilahnya menggunakan hukum untuk menembak lawan politiknya. Dan itu jamak terjadi hampir semua partai. Sebagai contoh misalnya, biar kita adil semua ya. Salah satu dosa Jokowi itu adalah politisasi kejaksaan misalnya. Jangan lupa ketika Jaksa Agung itu dipegang oleh kader Nasdem misalnya, itu digunakan untuk menekan kepala-kepala daerah dan akhirnya banyak yang bergabung ke partai tersebut. Ya. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri karena banyak isu yang beredar seperti itu. Makanya pada periode berikutnya PDIP tiba-tiba berpikir, wah gak bisa Nasdem dikasihkan kesempatan, maka dia rebut posisi Jaksa Agung tersebut. Memang Jaksa Agung dari internal internal kejaksaan sebelumnya. Ketika diangkat dia masih berposisi sebagai komisaris di sebuah BUMN. Tapi jangan lupa beliau adalah adik dari politisi senior PDIP. Jadi kelihatan betul ya ada preferensi tertentu. Nah, hanya masalahnya adalah betul terjadi politisasi. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa nembak siapa. Dalam banyak kasus penegakan hukum tidak terlihat independen. Sekarang pertanyaannya kalau ada 3 penegak hukum, kita juga bingung siapa menguasai siapa. Kalau dulu no doubt BIN anggap saja penegak hukum, kemudian Polri, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian KPK, itu satu bundel dikuasai oleh Jokowi dan PDIP plus Megawati. Satu bundel. Tapi begitu mereka pecah kongsi, nah kita kadang-kadang melihat Kapolri sepertinya tetap menjadi bagian dari Jokowi. Kejaksaan Agung kelihatannya pecah di dalam. Ada yang pro Jokowi, ada yang tetap pro PDIP dan Megawati. BIN juga pecah sepertinya. Ada yang pro Jokowi, ada yang pro PDIP dan Megawati. Kemudian KPK juga sepertinya pecah di dalam. Yang jelas Firly bukan kepanjangan dari Jokowi. Seperti kepanjangan dari kekuatan lain. Nah, hal seperti ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya PDIP dan Megawati juga dalam tanda kutip bersalah juga, menanam kesalahan di situ. Termasuk misalnya pelaporan Rocky dan lain sebagainya yang dilakukan oleh PDIP dan konon atas perintah elit-elit PDIP sendiri atau kader PDIP. Nah, jadi saudara sekalian, termasuk kita lah ya dilaporkan juga oleh orang-orang yang punya preferensi ke sana. Tetapi ketika Jokowi secara brutal menyodorkan anaknya untuk dicalonkan oleh Prabowo Subianto melalui perubahan aturan yang disinggung oleh Megawati tadi, maka disitulah kemudian pecah. Maka sekarang PDIP dan Megawati menjadi pihak yang ditembak, yang disasar, pihak yang ingin dilemahkan, ingin ditundukkan. Karena Megawati tidak menunjukkan bahwa dia bakal tunduk dengan Jokowi. Atau Jokowi Prabowo misalnya. Kita tidak tahu pertarungan ini di mana ketika Prabowo kemudian masuk sebagai penguasa baru. Kita belum tahu konstelasi hukumnya itu kemana. Apakah Kapolri Sigit Listio itu sudah mulai ke Prabowo? Apakah BIN itu sudah mulai ke Prabowo? Apakah Kejaksaan sudah mulai ke Prabowo? Atau KPK sudah mulai ke Prabowo? Kelihatannya belum consolidated. Jadi pertarungannya masih pertarungan Jokowi dan pertarungan Megawati Jokowi plus PDIP. Atau PDIP Jokowi plus Megawati.
Jadi saudara sekalian, ini cermin penegakan hukum yang tidak sehat. Makanya saya katakan PDIP dan Megawati juga menyumbang bagi carut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Itu satu. Tapi apakah jasanya banyak? Ya banyak. Sebagai contoh, Megawati menolak dengan tegas 3 periode. Ya. Kalau dikatakan karena taat pada konstitusi, politisi begitu, whatever ya. Tapi intinya adalah itu tindakan yang baik, tindakan yang bagus. Ya. Jadi kalau kita bicara tokoh ini adalah taat, kami patuh pada konstitusi, bullshit kalau saya katakan hal seperti itu. Yang ada adalah pada saat itu bicara kepentingan. Pada waktu itu kita tahu bahwa Megawati dan Jokowi sudah mulai tidak sejalan. Jokowi sudah mulai menggerogoti kekuatan Megawati. Sudah mulai misalnya menggosok-gosok Ganjar agar berkhianat terhadap Megawati. Dan akhirnya karena Ganjar tidak mau, ya udah Prabowo yang dia gandeng. Kalau Ganjar mau barangkali Ganjar Gibran 2G yang akan diajukan. Tapi Ganjar tidak mau pada waktu itu. Sehingga Ganjar tetap memiliki masa depan politik. Walaupun dia tidak menang di Pilpres. Ya, dan mungkin dia pada waktu itu tidak yakin juga menang dengan dukungan PDI Jokowi saja. Dan itu mungkin membuat dia menyesal gitu ya. Maka yang jelas bahwa dia tetap selamat karirnya. Ya hanya tadi. Walaupun selamat tapi ya karirnya begitu-begitu saja. Tidak akan dimunculkan lagi atau ditonjolkan lagi. Karena momentumnya sudah selesai. Jadi sahabat era sekalian, kalau kita melihat tokoh politik, ya rasanya tidak mungkin kita melihatnya hanya dari a single perspective. Semuanya ada kelemahannya. Semua ada vested interestnya, termasuk Megawati. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara demokratisasi. Demokrasi di PDIP demokrasi yang menurut saya tidak patut dicontoh. Karena tidak pernah ada yang namanya pemilihan. Tidak pernah ada keputusan yang kemudian tidak diserahkan kepada Megawati. Walaupun Adian pernah mengatakan, di mana tidak demokratisnya kalau kemudian orang bersepakat untuk menyerahkan itu kepada Megawati. Ya, tetap saja yang namanya proses berdemokrasi tidak begitu. Tidak menyerahkan keputusan kepada satu orang, ya kan? Most of the time. Kan harusnya ada yang namanya internal competition yang sehat, yang baik, yang terkelola dengan baik. Itu tidak dimiliki oleh partai-partai di kita. Ya sama, Surya Paloh dengan Nasdemnya, SBY dengan Demokratnya, Imin dengan PKB-nya. Kemudian sekarang muncul lagi kekuatan baru Zulhas dengan PAN-nya. Ini pengen jadi kalau bisa ketua umum partai politik seumur hidup. Jadi ada regresivitas di dalam partai politik. Karena itu tidak heran, tidak ada partai politik yang cukup demokratis. Mungkin satu-satunya yang lumayan demokratis adalah PKS. Karena ketua umum alias presiden partainya bisa berganti dan itu smooth. Karena model pergantiannya bergantung kepada Dewan Suroh. Jadi bukan bergantung kepada dinamika kader dan lain sebagainya. Begitu ya saudara sekalian yang harus kita pahami ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Terima kasih yang bergabung di lapak ini. Lumayan penontonnya ya. Jokowi nyawa jabatannya tinggal beberapa hari lagi. Asep Ahok, Jokowi game over tanggal 20 Oktober, kirim dia ke Nusa Kambangan bersama keluarga dan juga kroninya. Ya nggak bisa begitu ya. Harus ada yang namanya due process of law ya. Jadi walaupun barangkali penguasa itu tidak menghormati hukum, tetapi ya hukum harus ditegakkan ya. Kemudian Indramayu hadir, Pak Prabowo tidak sama Jokowi. Assalamualaikum, Cirebon hadir. Kemudian reformasi 98 Jokowi lagi di mana? Emang bener bang dari hulunya gara-gara PDI yang salah pilih orang ya. Info A1 Muhammad Akbar, Anies akan ditekan agar menerima Kaisang sebagai wakilnya. Kalau menolak maka akan tidak dapat tiket. Kalau saya jadi Anies ya kan, akan saya mengatakan, saya umumkan kepada kepada halayak
saya lebih baik tidak nyalon kalau harus berpasangan dengan Kaisang. Bukan karena Kaisang tidak bagus, tapi Kaisang adalah lambang dari apa yang kita berusaha lawan hari ini. Kan begitu. Atau kata Rocky itu yang namanya Anies itu maju untuk menjadi pejuang politik dia. Tidak hanya sekedar jabatan gubernur. Kalau hanya soal gubernur saja saya kira terlalu kecil. Tapi dia harus menjadi pejuang politik. Itu soalnya ya. Sobat Era sekalian, coba kita lihat ada berita yang tadi yang menarik juga soal yang terkait dengan Perindo mau dukung Anies Baswedan. Perindo sih memang cuma 1 kursi, tapi dia punya fasilitas lumayan yaitu televisi, jaringan televisinya ya. Ada RCTI, Global TV, iNews, dan tentu saja kekuatan finansial Haritanu. Coba kita lihat. Haritanu hadir ya ketika pembukaan JIS, tetapi tidak ikut rombongan. Tapi rupanya Haritanu lebih dekat ke Megawati kelihatannya ketimbang Anies Baswedan. Tapi tetap saja pengusaha butuh penguasa ya. Oke. Ketua DPP Perindo, ini ya nih. Perindo bersinyal dukung Anies di Jakarta, surveinya tinggi, pernah jadi gubernur. Luar biasa. Coba kita bacakan ya. Ini coba kita lihat. Jakarta, Kompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar, sepertinya dari PSI ya mungkin ya, mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok yang kuat untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Michael menyoroti elektabilitas Anies yang tinggi serta pengalamannya sebagai gubernur. Yang pasti kalau beliau adalah sosok yang kita tahu hasil surveinya paling tinggi. Pernah berpengalaman jadi gubernur DKI Jakarta, jadi beliau kuat, ujar Michael di iNews Tower. Michael menjelaskan Perindo mengundang Anies ke penutupan Mukernas hari Rabu besok ya. Dia menyebut Perindo ingin para legislator belajar dari Anies supaya mereka memiliki pengalaman untuk memimpin daerah. Meski demikian dirinya membantah jika Perindo akan mendeklarasikan Anies dalam momen penutupan Mukernas tersebut. Kami memang ingin agar Pak Anies datang bisa berbagi pengalaman setelah memimpin Jakarta seperti apa tuturnya. Yang pasti kata Michael, nama cagup DKI Jakarta yang akan didukung Perindo sudah semakin mengerucut. Mengkerucut ya. Perindo yang diperkirakan mendapat 1 kursi DPRD DKI hasil Pileg 2024 itu akan mengumumkan jagoannya dalam waktu dekat. Oke, ditemui terpisah Ketua Harian Nasional Partai Perindo Angela Tanusudibyo. Ini istri istri atau anak dari ini ya. Berdalih hanya Anies yang bersedia hadir saat dirinya, apakah kehadiran ex-capres nomor urut 1 itu merupakan sinyal dukungan Perindo di Jakarta. Angela mengaku juga telah mengundang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Akan tetapi Ridwan Kamil tidak bisa hadir di Mukernas Perindo. Ya, kami mengundang semua. Memang kebetulan Pak RK juga kita undang. Kebetulan memang Pak Anies yang waktunya paling pas. Jadi sebenarnya ini forum memang kita buka supaya ini kan beliau-beliau hebat ya. Kita ingin mereka bisa sharing kepada kader-kader kita, jelas Angela. Siapa tahu suatu saat ada Pak Anies berikutnya dari Partai Perindo imbuhnya. Ya nggak mungkin kalau partainya tidak terbuka. Kalau dari awal partainya hanya untuk keluarga Tanusudibyo ya susah ya. Jadi kan partai yang terbuka. Ini salah satu contoh partai yang tertutup juga. Diketahui Anies telah mendapat dukungan dari sejumlah partai untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Nasdem, PKS dan PKB menjadi partai yang menyatakan dukungan kepada Anies. Ya, saudara sekalian, memang itulah ya. Kalau kita baca paradoks partai politik, rata-rata memang tidak terbuka partainya. Rata-rata partai itu dimiliki oleh orang atau kelompok ya. Oke, jangan lupa ya saudara sekalian, tonton interview saya ya di RH Refli Harun Channel bersama Habil Marati, seorang pengusaha yang luar biasa ya. Mau keluar puluhan miliar untuk mendukung Prabowo, dan begitu mendukung Anies keluar puluhan miliar juga, dan semuanya kalah. Tetapi tidak menyesal karena yang
didukung adalah value tentunya ya. Apalagi ya? Oke, tetap Pak Anies dukung, serapat-rapatnya membungkus bangkai suatu saat akan tercium juga. PDIP nanti kalau nggak ada Ibu Mega lagi, jadi partai yang gimana ya? Bu Mega agak arogan dan kalau dia punya pikiran sendiri kayak nggak bisa diubah. Kesalahan terbesarnya abaikan Taufik Kimas yang tidak percaya Jokowi. Mantap IKN, ya, Istana Keluarga Nepotisme, cocok deh. Prabowo diwarisi utang kok mau ya, bukan Prabowo yang diwarisi utang tapi rakyat Indonesia ya, karena rakyat Indonesia lah yang harus membayarnya negara ini. Jadi saudara sekalian, ada satu lagi yang perlu digarisbawahi kata-kata Mega yang menurut saya tidak elok ketika dia mengatakan bahwa yang namanya banyak preman ya yang ada di partainya atau anak buah dia atau whatever. Nggak bisa begitu dong. Kita harus melakukan pendekatan yang ya konstitusional. Kalau memang salah, ya salahnya di mana? Kalau tidak salah jangan disalah-salahkan. Nah, mumpung ini adalah seorang Megawati, maka Megawati harus menjadi pionir untuk melakukan penegakan hukum. Kan begitu harusnya. Jadi dia tidak boleh bersifat melindungi anak buahnya kalau memang terlibat pelanggaran hukum. Jangan berpikir bahwa orang mau mengincar dirinya. Memang penegakan hukum itu di zaman Jokowi ini tebang pilih. Mengincar yang bukan dekat dengan kekuasaan dihabisi. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa seandainya anak buah kita bersalah bahwa itu sekedar diincar. Nggak begitu. Yang terjadi adalah himbau penegak hukum untuk benar-benar menegakkan hukum objektif. Katakan kalau anak buah saya salah silakan proses. Tapi kalau anak buah Jokowi, anak buah siapapun yang salah, Prabowo salah, proses juga. Nah, kan begitu. Jadi biar ada yang namanya equal treatment, adil. Tapi kesalahannya harus signifikan ya. Bukan salah terpleset ngomong, diadukan dan lain sebagainya. Salah yang benar tuh menyuap, menyogok, korupsi ya kan. Itu biasanya kesalahan-kesalahan yang mayor dari partai politik. Tapi kalau cuma salah ngomong, terpleset ngomong dan lain sebagainya, itu kesalahan yang sebenarnya tidak patut untuk diproses. Yang patut diproses itu kalau nyuap, nyogok, korupsi dan lain sebagainya. Ya, itu. Nah dalam konteks ini, ya tinggal dilihat apakah betul Hasto terlibat dalam proses upaya untuk menyuap anggota KPU, ya, agar memasukkan Harun Masiku, kan itu saja. Tapi itu satu kasus. Kasus lainnya juga diangkat. Kasus yang melibatkan Nasdem, yang melibatkan mungkin kader partai Gerindra dan lain sebagainya. Gitu kalau kita mau bicara tentang penegakan hukum yang fair. Kalau tidak fair ya susah memang. Saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak hal yang bisa kita diskusikan sesungguhnya. Dan tonton terus Keren Cadas Channel, KCC, dan juga Refli Harun. Setiap pukul 20.00 ada interview dengan tokoh-tokoh politik kita. Dan mudah-mudahan Habil Marati memberikan banyak perspektif yang baik atau pengalaman yang baik kepada Sobat Hera sekalian. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas Channel. Yeah.